Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan anak soleh-solehah diberikan pahala yang terbaik. Maka dari itu, mari kita semangat. Baik anak soleh-solehah, agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak soleh-solehah, pembelajaran kali ini mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya, dengan subtema mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna berjumlah 99. Asmaul Husna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai makhluknya dapat memahami dan meniru kandungan makna dari nama-nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengenal 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya Maha Mematikan. Allah bersifat Al-Mumit berarti Allah berkuasa untuk mematikan semua yang diciptakannya. Kematian setiap makhluk adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang hidup di dunia ini akan mengalami kematian. Setiap benda yang ada di alam semesta juga akan mengalami kehancuran. Semua terjadi karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mumit. Allah berkuasa untuk mematikan atau memusnahkan apapun yang ada di dunia. Kehendak Allah tersebut tidak ada yang dapat menghalanginya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yuhyi wa yumit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia hendak menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya. Dalam menetapkan sesuatu sangat mudah bagi Allah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Lihatlah di sekitarmu. Barangkali kamu mendengar berita tentang kematian seseorang, atau mungkin tetanggamu meninggal dunia, padahal kemarin masih sehat. Ada bayi juga yang baru lahir meninggal dunia. Ada juga yang meninggal ketika berusia lanjut. Allah berkuasa mematikan makhluk sesuai dengan kehendaknya. Kematian manusia tidak ditentukan oleh umurnya. Orang yang meninggal tidak harus sakit terlebih dahulu, tidak harus mengalami kecelakaan. Kematian adalah urusan Allah, kapanpun dan bagaimanapun caranya. Tugas kita sebagai manusia adalah jadilah manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersikap sombong karena manusia hidup hanya sementara dan akhirat selamanya.
Kemudian selalu taat kepada Allah dan perbanyak berbuat kebaikan serta menjauhi larangannya. Kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Allah memiliki sifat Al-Hayyu, berarti Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Hal ini berbeda dengan kehidupan makhluknya yang pasti berakhir. Allah menghidupkan kehidupan makhluk di dunia ini. Tidak mungkin kehidupan Allah berakhir karena Allah yang mengurus kehidupan di alam semesta. Kehidupan dan kematian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluknya. Kehidupan Allah bersifat sempurna, tanpa membutuhkan makhluk lain, dan mengatur sendiri alam semesta. Bukti Allah bersifat Al-Hayyu. Perhatikanlah pergantian siang dan malam, atau bagaimana matahari dan bulan bergantian terbit dan terbenam. Peristiwa itu terjadi setiap hari, tidak pernah berubah, dan selalu terjadi sesuai dengan waktunya. Matahari selalu terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Bulan pun selalu muncul di malam hari, tidak pernah tertukar antara peredaran matahari dan bulan. Semua berjalan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Tugas kita sebagai manusia adalah kita harus mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah sebaik mungkin dengan melaksanakan sholat, senang bersedekah, dan menjaga perkataan dan perbuatan. Ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Allah bersifat Al-Qayyum, berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya. Kemandirian Allah merupakan wujud keagungan dan kekuasaannya. Kehendak Allah dapat terwujud dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi oleh makhluknya. Allah menciptakan sesuatu sendiri, mengatur sendiri, serta menghidupkan dan mematikan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Lihatlah betapa luas alam semesta. Ada banyak planet di galaksi Bima Sakti, termasuk bumi yang kita tempati. Bumi kita bukanlah planet yang terbesar, tetapi bagi manusia bumi begitu luas. Jika ditambah dengan planet-planet yang lain, tidak terhitung lagi luasnya alam semesta. Tahukah kamu siapakah yang menciptakannya? Penciptanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta tanpa bantuan siapapun. Allah menciptakan dengan kekuasaannya yang agung. Keteraturan alam semesta juga menjadi bukti kemandirian Allah. Semua yang ada di dunia berjalan mengikuti aturan Allah. Anak soleh-solehah, sifat Al-Qayyum memberikan pembelajaran kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai seorang pelajar,
harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, seperti makan, mandi, merapikan tempat tidur, dan menyiapkan peralatan sekolah. Keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ahad, berarti Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Perhatikan surat Al-Ikhlas berikut ini. Artinya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu setara dengannya. Surat Al-Ikhlas ini menjelaskan bahwa sifat Al-Ahad yang dimiliki Allah. Keesaan Allah berarti Allah menjadi satu-satunya tempat bergantung semua makhluk. Allah Maha Esa berarti Allah tidak memiliki keturunan atau nenek moyang. Allah itu satu dan tidak ada satupun yang menyekutukannya. Dengan demikian, berdoa hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, memohon kekuatan hanya kepada Allah, berlindung dari kejahatan atau musuh juga hanya kepada Allah kita berdoa. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga terjadilah siang dan malam. Bulan berputar mengelilingi bumi sehingga menjadi dasar perhitungan tahun Hijriah. Semua planet berputar pada porosnya sehingga tidak saling bertabrakan. Keteraturan sistem tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang mengatur. Pengatur sistem tata surya pasti lebih hebat dan lebih kuat daripada planet. Dialah Allah yang Maha Tunggal, yang menguasai dan menciptakan hukum alam. Anak soleh-solehah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui Asmaul Husna, kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebutlah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap zikir dan doa kita sehari-hari. Tetap semangat dalam beribadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.